Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya lanjutkan bimbingan skripsi. Tapi pada bimbingan kedua ini saya tidak menjelaskan dulu kesalahan-kesalahan yang ada di bab 1. Sementara kita lanjut terus. Mengapa yang di bab 1 itu akan saya perlihatkan nanti. Jadi kita lanjut ke bab 3. Ya, ke bab 3. Untuk bab 2 sesudah bab 3 ini akan saya perlihatkan, ya. Jadi kita fokus bab 1 dan 3 dulu karena ini yang paling pokok, ya. Jadi walaupun saya tidak menjelaskan bab 1 bukan berarti bab 1 sudah oke, tidak. Bab 1 akan saya jelaskan nanti. Nah, perhatikan ada kesalahan-kesalahan juga di bab 3 ini. Di bab 3 ada sejumlah kesalahan yang harus diperbaiki. Pertama, kita lihat sistematikanya. Kalau kita lihat sistematikanya ini sudah oke, tapi ada kalau kita lihat pedoman penulisan skripsi yang dimiliki oleh FKIP Unimal, ada beberapa hal yang keliru. Pertama, ini ya, jenis dan pendekatan penelitian. Ini terbalik. Seharusnya ini ya, pendekatan dan jenis penelitian. Ya. Jadi bukan jenis dan pendekatan penelitian, melainkan pendekatan dan jenis penelitian. Oke. Untuk 32 tidak ada masalah, data dan sumber data. 33 juga tidak ada masalah. Nah, 34. Oh ya, ini bukan 33 lagi ya. Ini bukan 33 lagi. Berarti ini seharusnya dia 34. Kemudian bukan metode ya. Bukan metode analisis data. Bukan metode analisis data, tetapi yang benar adalah teknik. Teknik analisis data. Jadi itu diperbaiki ya. Nah, yang lainnya sudah oke menurut saya sistematikanya. Sekarang kita lihat substansi per sistematika itu. Kita mulai dari jenis dan pendekatan dan jenis penelitian. Kita mulai dari sini. Pertama, ini saya ganti dengan huruf merah semua karena ini yang kamu buat ini tidak tepat. Di mana yang tidak tepat? Ini kan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Ya, pendekatan dan jenis penelitian. Tetapi, pertama, kamu tidak menyinggung sama sekali tentang pendekatan di sini. Di sini ya, di sini ya, bukan ini ya. Ini saya yang buat. Tapi ini, mulai dari sini. Di sini kamu tidak menyinggung tentang pendekatan sama sekali. Jadi kalau misalnya kita membuat di sini pendekatan dan jenis penelitian, itu artinya kita juga harus sebutkan di isinya, kita harus singgung itu. Ya. Jadi saya tidak menemukan di sini pendekatannya apa. Oke, itu. Yang kedua, kamu memang menyebutkan tentang jenis. Oh ya, maaf, terbalik. Kamu tidak menyebutkan jenis penelitian di sini. Terbalik saya. Kamu tidak menyebutkan tentang jenis penelitian. Jadi, kalau kamu sebut tentang jenis penelitian, harusnya di sini juga kamu singgung tentang jenis penelitian. Dah. Kamu memang ada menyebutkan tentang pendekatan ini ya, pendekatan. Tetapi penggunaan pendekatan ini tidak tepat. Ini pendekatan objektif. Pendekatan ini tidak tepat. Jadi memilih pendekatan dan jenis penelitian
itu harus kita lihat, kita meneliti tentang apa, itu harus dilihat. Dan memilih pendekatan itu harus benar-benar kita pahami apa pendekatan yang kita pilih itu apa. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pendekatan objektif ini. Pendekatan objektif ini benar kamu sebutkan di sini, dia adalah pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri. Benar. Nah, pendekatan ini selaras atau dia itu digunakan dalam aliran strukturalisme, dalam kajian strukturalisme. Ya, pendekatan objektif ini pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra. Itu digunakan pada kajian strukturalisme. Makanya pendekatan objektif ini identik dengan pendekatan strukturalisme. Nah, pendekatan strukturalisme itu dia mengkaji apa? Yang dikaji dalam pendekatan strukturalisme itu adalah, nah ini dia, tema, amanat, alur atau plot, penokohan atau perwatakan, latar atau setting, kemudian sudut pandang. Ini yang dikaji. Ya, unsur intrinsiknya. Nah, ya, jadi ini yang dikaji ya. Oke, sampai di sini saya berharap kamu paham. Sekarang, kaitkan dengan penelitian kamu. Kamu kan mengkaji tentang makna literal dan makna figuratif dalam karya sastra. Nah, maksud saya dalam Hadimaja. Hadimaja benar itu sebuah sastra lisan. Jadi kamu mengkaji makna literal dan makna figuratif dalam Hadimaja. Di dalam pendekatan struktural yang juga merupakan pendekatan objektif, ini kan yang dikajinya. Tema, amanat, alur atau plot, penokohan atau perwatakan, latar atau setting, sudut pandang. Nah, ini ada tidak dalam penelitian kamu? Kamu kan mengkaji tentang makna. Ada tidak disinggung tentang makna di sini? 1. Tema, 2. Amanat, 3. Alur atau plot, 4. Penokohan atau perwatakan, 5. Latar atau setting, 6. Sudut pandang. Ada disinggung makna di sini? Tidak ada kan? Maka saya katakan pendekatan yang kamu pilih ini salah. Nah, jadi hati-hati memilih pendekatan. Dan bukan sembarang pilih. Nah, itu ya. Jadi, kamu tidak tepat dalam menentukan pendekatan. Nah, jadi jangan gunakan lagi pendekatan ini, pendekatan objektif ini jangan digunakan lagi. Nah, di dalam penelitian, nah ini saya singgung sedikit. Di dalam penelitian, itu secara umum ada 3 jenis pendekatan penelitian. Ini ya. Ada 3 jenis pendekatan penelitian di dalam, ada 3 jenis pendekatan penelitian di dalam penelitian. Nah, ini dia. Pertama, kualitatif. Kedua, kuantitatif. Ketiga, campuran atau mixed method. Yaitu di dalam pendekatan itu, di dalam penelitian itu dia menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif secara sekaligus. Jadi ini dia, 3 jenis pendekatan secara umum. Dan ini umum dipakai dalam penelitian. Maka kamu pilih salah satu ini. Mana? Apakah kualitatif? Apakah kuantitatif? Apakah campuran? Apa itu kualitatif? Apa itu kuantitatif? Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau kualitatif, ini dia. Mendeskripsikan suatu fenomena atau prosedur. Ya, ini ya. Mendeskripsikan suatu fenomena tanpa melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Itu namanya pendekatan kualitatif. Artinya adalah
Di dalam pendekatan kualitatif, kita tidak menghitung, tidak menggunakan rumus, tidak menganalisis data dengan menggunakan perhitungan statistik. Tidak ada dalam penelitian kualitatif. Paham ya sampai di sini? Saya berharap kamu paham. Jadi pendekatan kualitatif itu dia adalah pendekatan yang mendeskripsikan suatu fenomena. Fenomena itu suatu, kalau kita bahasa berarti gejala bahasa yang dipakai di dalam masyarakat. Tanpa adanya prosedur statistik. Artinya tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Nah itu. Tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Baik dia itu parametrik maupun non parametrik, dia tidak pakai itu. Oke ya, itu kualitatif. Nah, sekarang kita lihat kuantitatif itu apa? Ini dia, kuantitatif. Mendeskripsikan suatu fenomena melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data diolah secara statistik. Kalau tadi data tidak menggunakan hitungan statistik, kalau pendekatan kuantitatif, data yang kamu dapatkan itu harus kamu hitung dengan menggunakan rumus. Rumus-rumus, apakah hitungan mean, apakah standar deviasi, tergantung apa yang mau kamu teliti. Sekarang pertanyaannya adalah, ada satu lagi ya. Satu lagi yaitu campuran. Ya, ini campuran. Campuran artinya dia menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Ada dua dia. Baik. Sekarang pertanyaannya dari 3 pengertian tentang pendekatan yang saya kemukakan tadi, coba kamu pikir penelitian kamu itu pendekatan apa dari ketiga tadi? Apakah pendekatan kualitatif? Apakah pendekatan kuantitatif? Atau pendekatan campuran? Nah, itu coba kamu pikirkan dari penjelasan saya tadi. Coba kamu tentukan mana pendekatan apa yang cocok untuk penelitian kamu. Nah, untuk menentukan pendekatan ini, kamu lihat lagi rumusan masalah penelitian kamu apa. Rumusan masalah penelitian kamu kan tentang makna figuratif dan makna literal. Apakah ketika kamu menganalisis makna figuratif dan makna literal itu kamu menghitung, kamu menggunakan rumus, kamu menggunakan standar deviasi, kamu menghitung menggunakan rumus-rumus baik parametrik non parametrik, ada tidak? Kalau ada, berarti penelitian kamu itu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi jika tidak, maka penelitian kamu itu menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi kalau kamu ada menghitung, kemudian ada menjelaskan hasil hitungan itu, berarti kamu menggunakan pendekatan campuran. Sekarang kamu pikirkan sendirilah, penelitian kamu itu pendekatan apa, itu cuma kamu yang tahu. Nah, ya, saya tidak akan menentukan. Kamu pikirkan sendiri berdasarkan penjelasan saya. Maka ini tidak perlu dipakai. Ini kamu perbaiki lagi. Bagaimana bentuk perbaikannya? Nah, saya sudah membuat polanya begini. Nah, ini polanya. Paragraf 1 ini, paragraf 2 ini. Tinggal kamu sambung saja ini. Paragraf 1 kamu isi, paragraf kedua kamu isi ya. Kamu sambung ini. Paragraf 1, paragraf 2. Jadi redaksinya sudah saya buat. Pendekatan penelitian ini adalah. Nah, tadi sudah saya sebutkan kan? Kamu pilih pendekatan apa? Sebutkan di sini. Oh, misalnya campuran. Berarti kamu sebutkan di sini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan campuran. Atau penelitian ini menggunakan pendekatan campuran. Misalnya itu terserah redaksinya bagaimana. Nah, ya. Ini saya buat catatan di sini. Ini jangan kamu masukkan juga di sini. Tapi ini sekadar catatan saja. Penggunaan pendekatan tergantung pada karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian. Itulah yang tadi saya sebutkan. Masalah kamu itu apa? Rumusan masalah penelitian kamu apa? Sehingga menjadi dasar untuk memilih pendekatan apa yang cocok. Apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, ini sebagai catatan saja. Jadi kamu buat di sini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan apa? Sesudah kamu sebutkan pendekatan apa,
kamu lanjutkan kalimatnya dengan kalimat ini. Pendekatan ini dipilih karena. Mengapa kamu pilih pendekatan itu? Alasannya apa? Dah, selesai. Sesudah kamu sebutkan pendekatan penelitian ini adalah, kemudian alasannya apa, selesai. Kedua, paragraf kedua ini. Jenis, sama. Jenis penelitian ini adalah, atau kamu ubah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian apa? Nah, kamu sebutkan. Nah, jadi jenis penelitiannya apa kamu pelajari? Nah, ini saya sebutkan sepintas ya, mengenai jenis-jenis penelitian. Ya. Nah, ini jenis-jenis penelitian ini. Ada penelitian sains, ada penelitian humaniora. Ini kalau berdasarkan tinjauan bidang keilmuan. Ada penelitian sosial, ada penelitian kependidikan, ada penelitian lapangan, kemudian sains perpustakaan, sains laboratorium, kemudian dasar terapan, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada tindakan kelas, kemudian ada eksploratif, ada pengembangan, verifikatif, kebijakan, kemudian ada deskriptif, ada eksperimen. Ini kalau berdasarkan tinjauan kehadiran variabel. Kemudian ada historis, ada survei, ex post facto, eksperimen, kuasi eksperimen, deskriptif, eksperimen. Nah, ini jenis-jenis penelitian. Nah, itu ya. Jadi kamu sebutkan apa namanya, apa jenis penelitian dari yang saya sebutkan tadi itu. Nah, coba kamu buka lagi buku tentang penelitian, kamu pelajari lagi mana yang lebih cocok, penelitian kamu itu masuk ke jenis penelitian apa. Nanti kamu sebutkan di sini di penelitian kamu. Nah, jenis penelitian ini adalah, sebutkan. Ini saya buat catatan, pelajari jenis-jenis penelitian. Sesudah itu kamu sebutkan juga alasan jenis penelitian ini dipilih karena. Mengapa kamu memilih jenis penelitian ini? Sebutkan alasannya apa, mengapa. Itu harus disebutkan. Dan ada lagi, saya lupa, ini ada saya buat redaksi yang lengkap ya, ketika saya mengajar metode. Jadi kamu sebutkan pendekatan penelitian ini adalah, ini contoh saja. Lalu kamu sebutkan pengertiannya, apa itu pendekatan. Misalnya, kamu memilih pendekatan kualitatif. Kamu sebutkan, apa itu pendekatan kualitatif. Satu saja pengertian dari Pak ahli. Nah, dan kemudian kamu sebutkan alasannya tadi, mengapa kamu memilih penelitian itu, pendekatan itu, ini dia. Nah, ya. Oke ya. Jadi, seperti itu. Boleh juga ini dijadikan satu paragraf, boleh. Nah, seperti ini, boleh. Satu paragraf saja, boleh. Oke ya, jadi ini keliru, kamu perbaiki lagi. Jadi bukan pendekatan objektif. Jadi ini dibuang saja, kamu ganti dengan redaksi kalimat yang saya buat ini. Dengan catatan, pelajari dulu, tentukan dulu pendekatan apa yang kamu pilih, apakah kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Kemudian kamu sebutkan mengapa memilih pendekatan itu ya. Ini ya, pendekatan ini dipilih karena. Lalu kamu sebutkan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian apa? Itu yang tadi saya sebutkan dari jenis-jenis tadi, mana yang cocok. Kemudian jenis penelitian ini dipilih karena. Mengapa jenis penelitian ini dipilih? Alasannya. Kemudian kamu sebutkan juga, sesudah kamu sebutkan pendekatan penelitian ini adalah, di sini kamu buat pengertian menurut seorang ahli. Misalnya menurut siapa? Katakanlah menurut Ali misalnya. Contoh saja ya, menurut Ali. Kemudian kamu sebutkan tahun, kamu sebutkan halaman. Nah, pendekatan apa? Misalnya pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah misalnya. Nah, itu. Nah, begini dia. Nah, ya.
Begitu juga ini juga berlaku untuk yang ini. Nah, berlaku juga untuk ini jenis penelitian. Nah, ini juga kamu masukkan di sini. Menurut Ahmad misalnya, jangan lagi yang sama, atau boleh yang sama, tidak apa-apa. Menurut Ahmad, penelitian apa misalnya, penelitian eksperimen misalnya. Eksperimen adalah, kan tadi ada jenis-jenis penelitian. Ini contoh saja, tapi belum tentu ini contoh, sebagai contoh. Sesudah itu baru kamu sebut jenis penelitian ini adalah. Jenis penelitian ini dipilih karena. Sudah selesai di jenis. Oke. Kita lihat yang 32, data dan sumber data. Ada beberapa hal terkait data dan sumber data yang perlu saya jelaskan. Pertama, data. Ini ya, data. Data ini berarti dia ke sini ya. Nah, ini. Bagi data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, data primer dan data sekunder. Nah, mana yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder ya? Nah, saya akan tunjukkan di sini, semoga ada ya, data primer dan data sekunder. Ya, ini ya. Ini konsep data. Jadi data itu fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah. Jadi kalau kamu meneliti tentang makna literal dan figuratif dalam hadimaja, maka data penelitian kamu itu adalah hadimaja. Ya. Jadi data ini dia dibagi menjadi dua ya. Nah, ini ya. Ada primer dan ada sekunder. Kalau data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Itu data primer. Jadi kalau kamu misalnya, ini data primer ya. Ya, ini data primer. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jadi kalau misalnya kamu mewawancarai masyarakat yang ada di situ, maka itu data yang kamu dapatkan langsung dari masyarakat, itu adalah data primer. Oke ya, saya harap kamu paham. Lalu ada data sekunder. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Nah, bisa dia dari Biro Pusat Statistik, dari buku, dari laporan, jurnal, dan lain-lain. Artinya dari dokumen lah. Misalnya, kalau memang ada hasil penelitian orang lain, dan itu juga diambil di dalam kelompok masyarakat Birun, maka gunakan data sekunder. Jadi kamu bagi menjadi dua. Data primer dan data sekunder. Nah, oke ya. Tapi nanti kalau seandainya kamu tidak menemukan data sekunder yang berasal dari buku, berarti datanya cukup satu. Tapi kalau memang datanya ada dua, ada langsung dari masyarakat dan kamu ambil dari buku, dengan syarat hadimaja yang dari buku itu juga dari masyarakat Birun. Maka kamu sebutkan dua jenis data itu. Data primer dan data sekunder. Tapi yang paling pokok dari dua jenis data ini adalah data primer, bukan data sekunder.
Dah. Kemudian penggunaan kata dalam di sini tidak tepat, dibuang saja. Jadi langsung data penelitian ini. Nah, ini juga tidak tepat ini, bukan ini ya. Harusnya data penelitian ini, nah ini ya. Ini ya sambungannya adalah Hadi Maja dalam masyarakat Lebu. Ini silakan lanjutkan sendiri. Ya, masyarakat Lebu, kecamatan apa, kabupaten apa. Jadi bukan ini ya. Jadi harusnya redaksi kalimatnya bukan ini, tapi langsung data penelitian ini adalah Hadi Maja dari masyarakat Lebu, kecamatan apa, dan kemudian kabupaten apa. Nah, dah. Kemudian ini dalam juga dibuang. Jadi tinggal sumber data penelitian ini adalah, ini juga redaksinya keliru. Sumber data penelitian ini adalah, langsung sumber data penelitian ini adalah masyarakat Lebu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Dah. Sampai di sini saya berharap kamu paham. Nah, sumber data ini harus kamu tentukan. Jadi sumber data itu ada syarat. Ada syarat. Apa yang saya maksud syarat? Maksudnya begini. Ya. Ini ya. Ini saya. Ini. Jadi dalam penelitian sastra ya, penelitian bahasa, kamu harus tentukan informan. Sumber data itulah tadi ya. Sumber data itulah orang yang kita ambil datanya. Jadi tidak boleh sembarangan orang kita tanya. Misalnya tidak boleh anak yang berumur 15 tahun, 16 tahun, tidak. Harus tentukan syaratnya. Syarat sumber data itu berapa? Ini contoh saya sebutkan syaratnya. Nah, ini ya. Laki-laki atau perempuan umurnya 25 sampai 40 tahun dapat berkomunikasi secara langsung dengan peneliti, tidak cacat alat bicara dan alat pendengarannya, memiliki daya ingat yang baik, kemudian penutur asli dan aktif menggunakan bahasa tersebut, luas pengetahuannya tentang masyarakat, tidak terlalu tua sehingga ucapan dan pikirannya masih jernih, menguasai dengan baik bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia. Ini yang saya maksud syarat. Jadi kamu sebutkan di sini syaratnya, syarat sumber data. Ya, umurnya berapa, jumlahnya berapa orang. Kan tidak mungkin kita ambil seluruh masyarakat Lebu di kecamatan itu rame, tidak mungkin. Maka kamu tentukan berapa orang, dan jumlah itu masuk ke syarat ini. Nah, coba kamu baca buku-buku tentang itu ya, tentang teknik penentuan informan. Secara umum saya sudah memperlihatkan ini syarat informan. Nah, ya. Jadi kamu masukkan juga di sumber data itu, sebutkan syarat sumber data. Ya, mulai dari usianya tahun berapa sampai tahun berapa, usianya berapa tahun, kemudian apa jenis jenjang pendidikannya, kemudian harus masyarakat setempat misalnya, ya. Nah, itu harus kamu sebutkan syarat-syarat itu. Karena tidak semua orang harus kita tanya. Kita pilih beberapa orang, apakah misalnya 20 orang kita pilih, lalu kita tanya mengapa? Karena kan ada hubungan dengan ini nanti, wawancara. Kapan kita gunakan wawancara? Itulah kepada siapa kita gunakan wawancara? Itulah kepada orang-orang yang tadi kita pilih. Nah, tadi saya sebutkan 10 atau 20 orang misalnya. Nah, itu yang kita gunakan wawancara. Kita wawancarai dia. Nah, gitu, ya.
Kemudian ini masyarakat Lebu, Kecamatan Kabupaten Biren ini dia harus ada koma ya. Itu aturan EID. Nah, misalnya masyarakat Lebu, koma. Kecamatan Makmur, koma. Kabupaten Biren. Jadi untuk memisahkan tempat, desa misalnya, desa Lebu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Kan tidak sama ya antara kecamatan, desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten kan tidak sama. Nah, maka dia dipisahkan oleh tanda koma. Tanda koma. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, ini tidak baku ya. Teknik tidak baku. Kamu lihat mana yang baku. Teknik atau teknik. Kemudian penggunaan dalam ini juga tidak tepat, kamu buang saja. Ini juga dibuang, ya. Ini juga dibuang. Nah, ini bukan dibuang ya maksud saya. Ini kamu lihat yang bakunya apa? Teknik atau teknik. Hadimaja ini kan bahasa Aceh. Bagaimana aturan dalam ejaan kalau bahasa Aceh? Kalau bahasa Aceh kita pakai dalam bahasa Indonesia, aturan dalam ejaan bagaimana? Nah, ini sudah saya jelaskan di bab 1 kemarin. Nah, ini masyarakat Lebu, Kecamatan Kabupaten Biren. Ini salahnya di mana ini? Tadi baru saja saya jelaskan. Coba kamu lihat lagi di mana salahnya ini. Nah. Kemudian ini yang saya merahkan ini. Yang saya merahkan ini ada saya buat keterangan di sini. Tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini tidak ada hubungan ini. Pada mulanya dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap hadimaja yang telah didapatkan dengan bertujuan untuk mengetahui makna dari hadimaja tersebut. Apa hubungan antara kalimat ini dengan kalimat ini? Tidak ada hubungan. Jadi ini kan judulnya teknik pengumpulan data. Maka kamu fokus kepada teknik. Teknik apa yang kamu pakai untuk mengumpulkan data. Nah di dalam hal ini sudah oke nih dua. Ada wawancara dan catat. Ini sudah oke. Inilah yang kamu jelaskan ini. Nah, misalnya teknik wawancara dilakukan untuk menemukan hadimaja yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, ini boleh nih. Dan kemudian ini berarti ini dibuang saja, tidak perlu karena tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan dan tidak perlu dibahas di sini. Ya, sesudah itu lanjut kemari. Teknik catat. Teknik wawancara dan teknik catat ini ada hubungan dia. Mengapa orang menggunakan teknik catat? Untuk membantu dia ketika wawancara. Nah, itu. Maka, harusnya sesudah kamu sebutkan ini, teknik wawancara dilakukan untuk menemukan hadimaja dalam masyarakat bla bla dan seterusnya sampai kemari. Ya, sampai ke sini, ini kamu buang. Berarti saat kamu buat teknik ini didukung dengan teknik catat. Teknik catat. Teknik ini didukung dengan teknik catat untuk mempermudah proses analisis data. Nah, kamu buat saja begini seperti yang sudah saya kerjakan ini. Nah, jadi ini saya buat tanda hijau saja. Tanda hijau, ini kamu pakai. Nah, sedangkan ini tidak perlu lagi berarti. Atau boleh juga begini. Nah, ini dibuang. Nah, ini berarti tidak perlu, boleh. Ya, dibuang. Langsung kemari. Teknik catat dilakukan untuk, jangan dengan ini dibuang. Untuk mencatat hadimaja hasil wawancara. Udah, selesai di sini. Hasil wawancara titik. Nah, ini. Hasil wawancara titik. Sedangkan yang ini ya, hasil wawancara dengan tetap ini dibuang nih. Nah, ini dibuang. Jadinya teknik catat dilakukan untuk mencatat hadimaja hasil wawancara. Dari ini dibuang juga ya. Dari dibuang. Mencatat hasil wawancara dengan
langsung kemari, masyarakat Lebu, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren. Nah, ini juga ada keliru penulisan tanda baca ini. Nah, coba lihat di mana. Sudah, sesudah itu, apalagi di paragraf berikutnya kamu harus jelaskan instrumen penelitian dan jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, ya. Jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, untuk jadwal ini kamu buat dalam bentuk tabel. Buat dalam bentuk tabel. Apa yang harus ada dalam jadwal penelitian itu? Pertama, wawancara kapan kamu lakukan. Ya, wawancara kapan kamu lakukan, atau observasi awal kapan kamu lakukan, wawancara kapan kamu lakukan, ya. Nah, itu harus kamu sebutkan di sini. Di jadwal pelaksanaan penelitian. Buat dalam bentuk tabel supaya lebih jelas. Instrumen juga begitu. Mengapa harus ada instrumen? Karena ada tekniknya ini, teknik wawancara. Kalau teknik wawancara, instrumennya apa? Coba buka lagi buku metode penelitian. Ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan metode ganti dengan teknik. Diperoleh ini sudah benar tidak penulisan di sini? Ya, sudah benar tidak penulisan di? Ya. Nah, jadi cek ejaannya. Nah, gitu ya. Kamu periksa lagi. Kemudian ini tidak lengkap ya, tidak lengkap ini hasil analisis. Jadi untuk analisis ini, langkah-langkah analisis, kamu ambil teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Ini saya perlihatkan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman. Teknik ini ya, teknik analisis data. Nah, ini kuantitatif ya, kualitatif ya, kualitatif. Oh, ada di sini ya. Ini saya perlihatkan di sini teknik analisis data ini ya. Ini ada di buku-buku metode penelitian. Misalnya di buku Sugiono. Nah, itu bisa dilihat ada. Nah, ini saya perlihatkan mana yang dimaksud dengan teknik analisis data yang yaitu Miles dan Huberman. Mengapa? Karena lebih mudah saya rasa ya, lebih mudah. Mana dia ya? Bentar. Nah ini ya, analisis data model Miles dan Huberman. Ini dia. Ini contohnya. Yang pertama apa? Yang pertama data reduction atau reduksi data. Kemudian yang kedua, sesudah reduksi data ada penyajian data. Kemudian yang ketiga, sesudah penyajian data ada verification atau verifikasi atau conclusion drawing. Nah, itu yang kamu masukkan di sini karena lebih simpel ya, lebih simpel. Jadi ini kamu sesuaikan ya berkaitan dengan teknik analisis data ini. Saya rasa cukup itu untuk bab 3, tolong diperbaiki. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.